Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Sekelompok warga Israel menyerang petani zaitun Palestina di tepi barat. Seorang perempuan warga Palestina harus dibawa ke rumah sakit karena luka serius. Tanpa alasan yang jelas, kelompok warga Israel menyerang para pemetik zaitun dan aktivis Palestina di tepi barat Minggu waktu setempat. Secara tiba-tiba mereka mengejar petani dan memukulinya dengan tongkat. Seorang petani perempuan kritis dan harus dibawa ke rumah sakit. Padahal para petani tengah memanen zaitun di lahan dan kebunnya sendiri. Komite Olimpiade Internasional melarang Indonesia menggelar ajang olahraga internasional. Larangan ini buntut dari sikap Indonesia yang tidak memberikan visa bagi kontingen Israel. Dalam rapat pekan ini, IOC menyatakan akan menghentikan seluruh bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait penyelenggaraan Olimpiade maupun konferensi di masa mendatang. IOC juga meminta KONI Indonesia dan Federasi Senam Internasional untuk datang ke kantor pusat IOC di Lausanne untuk membahas situasi jelang kejuaraan dunia senam artistik. Respons keputusan Komite Olimpiade Internasional, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan pemerintah Indonesia memiliki alasan dan dasar yang kuat dalam menolak kedatangan delegasi Israel pada kejuaraan dunia gimnastik di Indonesia. Dalam keterangannya, Erick Thohir mengatakan, kami di Kemenpora sebagai wakil pemerintah Indonesia berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional. Maka ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi terhangat lainnya akan kami hadirkan hanya di Kompas Petang usai jeda. Saudara Chairman City Corp Chairul Tanjung mengunjungi Ponpes Lirboyo untuk bertemu sejumlah kiai. Pihak Ponpes menerima permintaan maaf dan pihak Trans 7 juga bersedia memenuhi tuntutan yang diajukan. Pertemuan antara Chairul Tanjung dengan para kiai berlangsung tertutup selama lebih dari 2 jam. Hasilnya pihak Ponpes Lirboyo menerima permintaan maaf dari Chairul Tanjung terkait salah satu tayangan yang dinilai merendahkan kiai. Selain itu pihak Trans 7 juga bersedia memenuhi tuntutan yang diajukan para kiai, yakni memberikan sanksi kepada tim produksi dan penghentian program Expose. Tanjung sudah langsung menemui Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur menyampaikan sendiri maafnya, dan tadi Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur menerima permohonan maaf dari Bapak Chairul Tanjung. Ada beberapa poin yang kami bicarakan. Yang pertama adalah tuntutan dari pihak pesantren Lirboyo agar pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penayangan ini itu diberi sanksi yang tegas. Dalam artian sanksi yang tegas adalah berupa pemecatan, dan itu telah kami lakukan. Yang pertama, orang yang bertanggung jawab sudah dipecat, dan yang kedua production house yang memproduksi juga telah kami putuskan kerjasamanya, sudah kami berhentikan. Dan yang ketiga, telah juga kami laksanakan penayangan dari acara tersebut diberhentikan, tidak ditayangkan untuk selama-lamanya. Informasi tadi menutup jumpa kita di Kompas Petang hari ini. Kami pamit undur diri, saya Harjuno Pramudito. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.